Perasaan manusia bak air di daun keladi. Dan matematika bak jarum dalam tumpukan jerami. Sudah beratus tahun umurnya, matematika tetap sama. Tak bergerak, tak berubah. Tetap indah memesona dan tetap sulit bagi para pemalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nah, agar wabah ini segera berlalu, marilah kita selalu patuhi anjuran dari pemerintah untuk selalu jaga jarak, pakai masker kalau keluar dari rumah, rajin cuci tangan, dan usahakan tetap stay di rumah aja dan belajar dari rumah. Nah, meskipun di tengah pandemi ini, tapi kita tidak boleh kehilangan semangat belajar kita. Karena ingat, masa SMA ini adalah masa penentu masa depan kalian berikutnya. Masa depan kalian akan ditentukan di tingkat SMA ini, so kalian harus mempersiapkannya dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan kosinus pada segitiga sembarang. Nah, matematika itu bukan pelajaran yang susah kok. Matematika akan tetap susah bagi kalian yang malas untuk belajar. Kalau kita mau berusaha dan tetap semangat belajar, matematika akan menjadi hal yang sangat mudah buat kalian. Nah, yuk sekarang simak baik-baik video ini, karena kita akan mempelajari materi aturan kosinus pada segitiga sembarang dengan cara yang mudah. Kita akan pahami konsepnya tanpa menghafal banyak rumus. Kita review terlebih dahulu materi perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku. Jika kita memiliki sebuah segitiga siku-siku dengan sudutnya alfa, sisi di depannya sudut kita kasih nama sisi D, sisi di sampingnya sudut kita beri nama sa, dan hipotenusanya kita kasih nama mi. Cos alfa untuk segitiga siku-siku dicari dengan samping per miring atau sami. Nah, untuk segitiga sembarang silahkan simak video selanjutnya. Sekarang kita akan belajar mengenai aturan kosinus. Aturan ini berlaku di segitiga sembarang ya, karena untuk segitiga siku-siku mencari kosinusnya cukup samping per miring. Nah, misalnya kita mempunyai segitiga sembarang dan ada sebuah sudut alfa, sisi yang mengapit sudut kita sebut sisi apit. Ada dua, sisi apit dan sisi apit. Di hadapannya sudut kita sebut sisi hadap. Nah, konsep dari nilai cos alfa ini bisa kita cari dengan apit kuadrat ditambah apit kuadrat dikurangi hadap kuadrat per 2 kali apit kali apit. Nah, dengan konsep ini kita tidak perlu lagi menghafal berbagai rumus yang ada di aturan kosinus.
Sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal nomor 1. Diketahui segitiga PQR, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan membuat sketsa gambar segitiga PQR ya. Kemudian kita masukkan unsur-unsur yang ada di soal ke sketsa gambar kita. PQ 12, PR 4, sudut P-nya 120 derajat. Ada sudut dan dua sisi yang mengapit, berarti pakai cos. PQ sebagai sisi apit, PR sebagai sisi apit, dan QR sebagai sisi hadap. Untuk memudahkan perhitungan kita sederhanakan 12 menjadi 4 kali 3, 4 kali 1, berarti sisi hadap yang akan kita cari adalah 4 kali X. Kita keep 4-nya, tinggal kita hitung berapa nilai X-nya. Masukkan ke rumus cos. Cos 120 derajat sama dengan apit kuadrat 1 kuadrat ditambah apit kuadrat 3 kuadrat min hadap kuadrat X kuadrat per 2 kali apit 1 apit 3. Cos 120 di kuadran 2 berarti minus setengah sama dengan 1 kuadrat tambah 3 kuadrat 10 min X kuadrat per 2 kali 3. 2-nya kita coret, terus kita kali silang, min 3 sama dengan 10 min X kuadrat. X kuadrat sama dengan 13, X-nya sama dengan akar 13. Jadi sisi hadapnya yaitu QR atau RQ sama dengan 4X 4 akar 13 cm. Gampang kan? Kita akan membahas soal nomor 2. Diketahui segitiga ABC. Langkah pertama pastinya kita harus bikin sketsa segitiga ABC-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan unsur-unsur yang diketahui di soal ke sketsa kita. AB 2, BC-nya 2 akar 7 dan AC-nya 6. Diketahui ketiga sisi, berarti kita pakai aturan kosinus. Yang ditanyakan berapa nilai dari sin A, nggak jadi masalah. Fokus kita di sudut A, kita gunakan aturan kosinus, berarti AB sebagai sisi apit, AC sebagai sisi apit, dan BC sebagai sisi hadap. Untuk mempermudah perhitungan kita lakukan penyederhanaannya. 2 kita tulis 2 kali 1, 6 kita tulis 2 kali 3, 2 akar 7-nya tetap. Kemudian kita keep angka 2-nya karena semuanya mempunyai unsur 2. Kenapa? Biar kita ngitungnya tidak banyak, biar gampang ngitungnya. Yuk kita langsung masukkan ke cos A. Cos A sama dengan apit kuadrat 3 kuadrat ditambah apit kuadrat 1 kuadrat min hadap kuadrat akar 7 kuadrat per 2 kali apit kali 3 kali apit. Cos A sama dengan 9 tambah 1 min 7 per 2 kali 3. 9 tambah 1 10 kurangi 7 3 per 2 kali 3. 3-nya kita coret, cos A-nya hasilnya adalah setengah. Tapi yang ditanyakan bukan cos. Kita ingat pelajaran sebelumnya, cos sin tangan asal mulanya dari segitiga siku-siku. Berarti dari sini kita butuh bantuan segitiga siku-siku. Kita buat segitiga siku-siku dengan sudut A. Cos samping per miring, ya benar sekali. Berarti sisi sampingnya sudut A1, sisi miringnya 2. Sisi depannya berapa? Menggunakan Pythagoras, akar 3. Berarti sin A sama dengan sin demi, ya benar. Depannya akar 3, miringnya 2. Selesai. Soal aplikasi atau masalah kontekstual tentang aturan kosinus. Sebuah kapal berlayar ke arah timur. Hati-hati karena ada arah, kita ingat cara menggambar arah mata angin, di mana utara berarti ke atas, selatan ke bawah, timur ke kanan, barat ke kiri. Karena kapalnya berlayarnya ke timur, berarti kita buat garis ke arah kanan sejauh 30 mil, berarti artinya garisnya sejajar dengan sumbu X. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat. Nah, arahnya di sini adalah
Jarak dari posisi awal membentuk sudut 30 derajat, perputarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi sudut yang dibentuk adalah sudut perpanjangan garis jarak awal dengan jarak selanjutnya sejauh 60 mil. Maka jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat adalah, nah yang ditanyakan itu apa sih? Titik awal dan titik akhir dari kapal itu jaraknya berapa? Langkah selanjutnya kita cari sudutnya. Sudutnya berapa? Iya benar, 150. Dari mana itu? 180 kurangi 30. Sudut berlurus ya, 180 derajat. Agar mudah dalam memperhitungkan nanti dan tidak terlalu besar, 30-nya diubah 30 kali 1, 60-nya 30 kali 2, maka sisi miringnya adalah 30 kali X. Kita keep angka 30 sehingga kita ngitungnya cukup angka yang berbedanya saja. Oke, langsung masuk ke aturan kosinusnya. Cos 150 derajat sama dengan apit kuadrat 1 kuadrat ditambah apit kuadrat 2 kuadrat min hadap kuadrat X kuadrat per 2 kali apit 2 kali 1 kali 2. Cos 150 berapa? Setengah. Hati-hati karena di kuadran 2 berarti ada minusnya. Min setengah sama dengan 5 min X kuadrat per 2 kali 1 kali 2, 2-nya kita coret, kali silang, min 2 sama dengan 5 min X kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan 7, X-nya akar 7. Jadi jarak kapal dari posisi saat kapal berangkat adalah 30X, 30 akar 7 mil. Oke, gampang kan?